Stop dan berhenti bayar pinjol. Sudahlah itu ya. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Jangan persulit-persulit lagi hidup Anda. Jangan menjual-jual aset Anda lagi. Jangan mencari-cari talangan dana lagi. Kalau memang hari ini duit memang sudah tidak ada lagi, pekerjaan dan pemasukan pun juga sudah mulai menipis, pekerjaan pun juga sudah mulai tidak tahu lagi arahnya bagaimana, dan selama ini juga Anda sudah capek kan berupaya untuk mencoba melunasi semua hutang-hutang itu, tapi yang terjadi apa? Ya, malah hutang bertambah banyak, aset-aset pun makin berkurang, hasil gaji dan hasil kerja pun tidak tahu habisnya kemana, dan hutang pun masih menumpuk sampai detik ini. Capek apa tidak sih teman-teman semuanya? Ya, saya miris ini. Ini setiap hari saya menghadapi orang-orang yang sudah dimiskinkan oleh pinjaman online. Tapi mereka masih dengan suasana kegalauan. Kegalauan mereka dengan nggak jauh-jauh dari DC datang ke rumah gitu. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi soal DC datang ke rumah. Kan saya selalu bilang itu, di beberapa video saya sampaikan sama teman-teman. Daripada Anda capek-capek memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau mereka kunjungi, lebih baik Anda cari jawaban kenapa Anda bisa ketakutan dengan DC datang ke rumah. Itu Anda tuntasi. Ya. Saya juga sudah mengasih gambaran. Biasanya orang-orang yang bertanya kapan DC datang ke rumah, masalahnya dengan orang tua, bermasalah dengan suami, bermasalah dengan istri, bermasalah dengan orang terdekat. Permasalahannya apa, Bang? Mereka tidak mau orang sekitar mereka tahu. Ya, kalau ini problem teman-teman semuanya, mau tidak mau itu harus kita kasih tahu. Cari momen-momen tertentu, ceritakan. Kan begitu saya sampaikan selalu di video. Daripada Anda setiap hari ya berpikir kapan DC datang ke rumah, aman apa tidak galbay, daerah mana yang mau dikunjungi. Sadarlah teman-teman semuanya, Anda dimiskinkan gara-gara pemikiran seperti itu. Karena Anda tidak menemukan jawaban kapan DC datang ke rumah, Anda masih berputar dengan gali lubang tutup lubang. Ya, karena Anda tidak menemukan jawaban daerah mana yang dikunjungi, Anda sudah kehilangan aset-aset Anda. Demi apa? Demi menyelamatkan, demi melancarkan semua kebohongan atau semua permasalahan yang Anda tutup-tutupi dari keluarga terdekat. Itu sebenarnya pemicunya. Makanya saya selalu bilangin sama teman-teman, berhentilah bayar pinjol. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Kalau Anda didesak misalnya ya dengan penyebaran data, dengan menghubungi orang sekitar, dengan menghubungi kontak-kontak kita, semua ini dipicu karena teman membiasakan diri itu untuk selalu mencerna mentah ucapan WhatsApp. Saya juga sudah sampaikan, WhatsApp ini paling besar pengaruhnya. Ya, apapun ancaman yang disampaikan debt collector pinjol itu melalui WhatsApp. Ya, makanya sejak awal saya bilangin, kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, putus dong semua komunikasinya, terutama WhatsApp Anda tolong dihapus. Karena dari sanalah sumber yang mendorong Anda untuk menggali lubang tutup lubang, sumber yang mendorong Anda untuk meminjam di aplikasi lain, sumber yang mendorong Anda untuk kehilangan aset-aset yang ada. Ini yang perlu teman-teman sadari. Ya, jangan sampai nanti hutang Anda menumpuk, aset Anda habis, Anda kehilangan pekerjaan, duit sudah tidak ada, Anda baru sadar, kenapa ya saya bodoh sejak dulu. Hanya sebatas menyelamatkan nama baik, hanya sebatas untuk melancarkan aksi kebohongan Anda tadi, supaya tidak diketahui tetangga, tidak diketahui orang tua, tidak diketahui suami, tapi Anda rela diperas dan dijadikan ATM berjalan oleh pihak pinjol. Ya, sadarlah, sadar buat teman-teman semuanya. Pemikiran Anda sedang dibolak-balikkan dengan kata-kata via WA itu. Makanya kalau memang mental Anda tidak bisa diajak kompromi, ambillah sebuah keputusan, putuslah semua komunikasi yang terjalin, mulai komunikasi via WhatsApp, sampai via telepon, sampai dengan via email. Ya, kalau komunikasi ini teman-teman biarkan, seumur hidup masalah Anda sama pinjol tidak akan pernah selesai. Ada yang melapor kepada saya, Bang Nedi, saya sudah telat
3 tahun, 2 tahun, ya. Belakang-belakangan sih aman-aman aja, tapi akhir-akhir ini mereka menghubungi lagi. Terus muncullah pertanyaan sama dia, sampai kapan sih DC menghubungi kita, Bang? Dulu saya selalu jawab, di koleksi video saya itu bukan main banyaknya. Sampai kapan DC menghubungi kita? Pertama, sampai Anda berhenti memikirkannya, itu yang pertama. Yang kedua, sampai Anda memutus komunikasinya. Itu lamanya DC menghubungi kita. Kalau komunikasi kita masih lancar, DC akan menghubungi. Karena data Anda itu per 3 bulan atau per 6 bulan akan pindah-pindah debt collector. Debt collector pinjol itu tidak semuanya debt collector tetap. Mereka akan di-rolling, setiap saatnya akan di-rolling. Misalnya hari ini 1-2 bulan data Anda sama debt collector A, mungkin 4 bulan sampai 8 bulan ke depan pindah ke debt collector B. Terkadang jeda dari 2 bulan pertama sampai ke 6 bulan itu ada jedanya 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 1 tahun. Nanti bangkit lagi. Ya, itu saya sampaikan. Kalau pertanyaan Anda sampai kapan DC menghubungi kita, ya pertama sampai Anda melupakannya, kedua sampai Anda memutus komunikasinya. Dan habis itu muncul lagi pertanyaan dari teman-teman juga. Sudah saya jawab juga. Sampai kapan DC melakukan peneroran terhadap kita? Sampai Anda berhenti melupakannya. Karena posisi teroran ini ada 2 versi. Kalau teroran itu hanya via telepon dengan kita mengganti nomor, menghapus WA, mengganti email, teroran di telepon sudah selesai. Ya, karena cuma itu. Tapi kalau teroran dalam pemikiran, belum. Karena masih banyak juga orang-orang setelah dia ganti nomor dan hapus semua komunikasinya, ketakutan dia malah makin menjadi-jadi. Ya kan, dia selalu mendramatiskan, tiba-tiba DC datang ke rumah, tiba-tiba dia sudah ngetuk pintu, tiba-tiba datang sama polisi, tiba-tiba datang sama RT RW. Itu pemikiran Anda aja gitu loh, faktanya nggak ada. Kalau sudah ada kata tiba-tiba, kalau sudah ada kata apabila, kalau sudah ada kata bagaimana dan seandainya, itu sudah kaca. Jadi makanya saya himbau buat teman-teman semuanya, sudahlah gitu loh. Yuk kita akhiri semuanya, berhentilah Anda semuanya bayar pinjol. Nggak usah gali lubang tutup lubang lagi, nggak usah jual-jual aset Anda lagi. Biarkanlah pinjol itu diselesaikan oleh asuransi dan kita terimalah apapun resikonya itu. Kalau memang resikonya harus berhadapan dengan blacklist BI checking, ya kenapa tidak gitu ya kan. Mudah-mudahan dengan nama kita di blacklist, kedepannya kita menjadi orang yang lebih sukses karena kita tidak perlu bergantung lagi dengan yang namanya hutang-hutang. Jadi teman-teman nggak usah hiraukan, Bang kita galbay nanti satu keluarga, nanti anak-anak saya nggak bisa minjam. Nggak usah diajarkan anak Anda buat berhutang. Ada saya mendapatkan pertanyaan itu, Bang, kalau misalnya nama kita di blacklist, itu satu kakak nggak ya? Karena saya pikirkan bagaimana nasib anak-anak saya nanti ke depannya. Kok nasib anak-anaknya yang dipikirkan gitu loh. Kalau bisa kita sebagai orang tua ini kan menyajikan yang terbaik untuk keturunan kita gitu loh. Jangan sampai keturunan kita ngikutin jejak kita yang berhutang seperti ini. Harusnya bagus. Kalau sejak awal nama kita sudah di blacklist, besar kemungkinan ke depannya anak-anak kita tidak masuk dalam dunia hutang-hutang. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan kita ikutin drama-drama. Wah nanti kita di blacklist nih Bang, ke depannya sulit tuh kita cari pinjaman lagi. Jangan berhutang lagi gitu loh. Jadi kalau Anda menginginkan sesuatu, ya sudah, robah aja cara berpikir kita. Kita kalau menginginkan sesuatu, ya berarti kita harus berhemat. Kita hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Kita menginginkan sesuatu, di-prepare dulu jauh-jauh hari. Apa nggak capek Anda gitu loh, terjebak dengan hutang? Setiap kali Anda diberikan hutang, pasti Anda akan dibebankan dengan bunga yang tinggi. Anda pinjamnya 1 juta, nggak mungkin Anda balikan cuma 900. Anda pasti akan membalikan lebih dari pinjaman Anda tadi. Begitu juga dengan Anda hutang-hutang barang dan segala macam. Barang yang Anda beli itu misalnya dengan harga 1 juta, kalau Anda kredit, Anda harus membayar dengan harga 4 juta. Makanya tidak ada yang paling indah selain kita berhemat, kita memprepare sejak awal, kita menabung dulu. Gak ada yang lebih indah. Walaupun hidup kita di era zaman sekarang tidak bisa dipisahkan dengan hutang, tapi tergantung dari diri kita membawakannya. Ya, ini buat teman-teman semuanya, dan saya berharap banget nggak ada lagi yang gali lubang tutup lubang, nggak ada lagi yang nekat-nekatan jual-jual aset, nggak ada lagi yang gila-gilaan minjam-minjam duit tetangga dengan dalih ini itu. Dan satu hal lagi yang paling terpenting, tidak ada yang namanya merawat-rawat hutang. Ya, ada itu, dia menyampaikan sama saya merawat hutang ini sudah 5 tahun Bang. Dari limitnya 2 juta
saat ini sudah mencapai limitnya sampai 54 juta atau 40 juta gitu loh. Saya bilangin, Anda mencapai limit segitu, sadar nggak? Ya, bahwa Anda sudah menghabiskan 3 kali lipat dari limit Anda sekarang. Kalau limitmu 40 juta, berarti kamu sudah menghabiskan 120 juta. Wajar nggak pinjol itu mengasih Anda limit 40 juta? Karena duit yang kamu setorkan sama mereka itu 120 juta. Jadi limit yang dia berikan 40 juta itu duitmu. Ya, ini soal perputaran. Coba dipikirkan lagi, coba dianalisa lagi. Makanya yang dirawat itu badan diri aja itu dirawat, rumah tangga itu dirawat, istri itu dirawat, anak-anak itu dirawat, hutang nggak usah dirawat. Ya, kalau bisa hutang itu cepat kita pinjam, cepat juga kita selesaikan. Udah, nggak usah sambung-sambung lagi. Itu pun kalau kita mampu. Ya kan, kalau kita nggak mampu nggak usah hutang-hutang segala macam gitu loh. Lebih baik kita berhemat aja dulu, tahan aja dulu. Kalau itu tidak terlalu penting banget, butuh banget sampai mengganggu ke hidup kita, nggak usah berhutang. Ya, itu yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Karena saya miris banget belakangan ini begitu banyak orang-orang ternyata yang masih meminati pinjaman online, padahal sudah begitu banyak korban-korban dari pinjaman online ini. Mulai dari yang mengakhiri hidup, yang kehilangan rumah, melakukan tindakan pidana, kabur dari rumah. Tapi entah kenapa kawan-kawan itu selalu tergiur dengan hal-hal seperti itu. Bahkan sekarang paling meningkat minat dari pay letter. Nauzubillah. Ya, paling meningkat. Hutang semuanya diminati. Terkadang ada juga untuk memang benar-benar kebutuhan, terkadang hanya sebatas untuk gaya-gayaan. Yang awalnya hanya untuk gaya-gayaan, akhirnya benar-benar dimiskinkan. Karena sudah berulang kali juga orang-orang menyampaikan tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan hutang-hutang. Ya, hari ini Anda mengambil hutang-hutang gitu loh tanpa memprepare dengan jelas, ya apa nggak tumbang gitu ya kan, apalagi untuk kebutuhan konsumtif. Ya, ini yang perlu dipahami dari teman-teman semuanya. Kalau resiko dari pinjol itu tidak ada yang berat. Resiko pinjol itu cuma satu aja, blacklist. Kalaupun tidak blacklist, resikonya pasti ke dalam fintech data center. Ya, cuman itu. Jadi nggak ada yang namanya resiko kita diproses ke jalur hukum, resiko kita mau dipenjara, resiko kita mau dipidanakan, resiko kita mau diperdatakan, itu nggak ada. Jadi buang jauh-jauh pemikiran yang seperti itu. Dan habis itu lagi penyitaan aset-aset yang ada itu nggak ada gitu loh. Itu pemikiran kita aja. Debt collector bang ngomong bang, iya debt collector itu ngomong karena WA kita tadi. Tapi kalau kedepannya WA Anda sudah nggak ada lagi, telepon Anda sudah nggak ada lagi, SMS juga nggak masuk, email juga nggak ada, Anda buktikan nanti ucapan saya. Ya, enakan mana nomor Anda aktif atau nomor Anda tidak aktif, nanti Anda kasih tahu aja saya setelah Anda mempraktekannya. Makanya putus semua komunikasinya. Udah nggak bisa dibiarkan lagi. Dan biarkanlah pinjol-pinjol itu mengklaim utang-utang yang tertunggak ini kepada pihak asuransi. Mengingat OJK juga telah menyampaikan pinjol wajib kerja dengan asuransi. Ya sudah, ya kan, wajib kerjasama dengan asuransi, ya sudah, untuk memitigasi tingkat risiko gagal bayar. Hari ini Anda gagal bayar, biarkanlah pinjol mengklaim ke asuransi untuk melunasi utang-utang Anda. Dan Anda terima satu risiko aja, BI checking. Tapi dengan catatan, jangan biarkan lagi komunikasi terus terhubung dengan debt collector. Itu akan memicu tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Dan saya berharap ke depannya selesai nggak selesai hutang ini lunas tanpa dibayar dengan cara seperti tadi, daripada kita gali lubang tutup lubang, jual aset-aset, itu nggak akan pernah selesai. Dan kita selesaikan dengan jalur pintas, jalur evakuasi, putus semua komunikasinya, jangan gali lubang tutup lubang, jangan jual aset-aset yang ada, tenangkan dirimu dan fokuslah selamatkan hidup buat ke depan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.